Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas seluruh quest dan hidden quest yang ada di Enkanomiya Pulau Watatsumi. Jadi bagi teman-teman yang belum membuka Enkanomiya dan Pulau Watatsumi, bisa tonton video gue ini sampai habis ya. Gue bakal jelaskan dari cara membuka Enkanomiya sampai seluruh hidden quest yang ada di Enkanomiya. Jadi gue harap video ini dapat membantu teman-teman yang belum menyelesaikan quest dan hidden quest yang ada di Enkanomiya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama kita harus selesaikan terlebih dahulu main quest dari Pulau Enkanomiya, yaitu bertemu dengan Sukuyo atau lebih tepatnya aliran air yang tenang. Bila teman-teman belum menemukan NPC Sukuyo ini di lokasi tersebut, berarti teman-teman belum selesaikan quest dari Mata Watatsumi, dan teman-teman bisa cek link di deskripsi untuk mendapatkan quest Mata Watatsumi tersebut. Lalu setelah teman-teman bertemu dengan Sukuyo, NPC Sukuyo, teman-teman bisa ikuti arahannya sampai membuka Pulau Enkanomiya, segelnya ya. Lalu setelah teman-teman masuk ke Enkanomiya tersebut, teman-teman bakal menemukan quest pintu masuk ke Tokoyo. Jadi teman-teman harus membuka gerbang raksasa yang ada di Enkanomiya tersebut. Lalu teman-teman bakal mendapatkan quest ketiga, yaitu ujian bawah tanah naga dan ular, untuk menjelajahi lebih lanjut mengenai reruntuhan dari Enkanomiya Dainichi Mikoshi, dan teman-teman membutuhkan bantuan dari NPC bernama Enjo di The Narrows ya. Lalu teman-teman ketika bertemu dengan Enjo, jangan lupa untuk menyelesaikan quest mengintip malam yang pucat. Di sini teman-teman bakal membuka peta yang gelap yang ada di Enkanomiya, karena di Enkanomiya tersebut tidak ada Statue of the Seven. Jadi kita membutuhkan quest mengintip malam yang pucat tersebut untuk membuka peta tersebut. Setelah teman-teman selesaikan quest ujian bawah tanah naga dan ular, teman-teman bakal membuka mekanisme siang dan malam yang ada di Dainichi Mikoshi ya. Dan teman-teman bakal diminta untuk menemukan 3 buah pecahan kendali kebangkitan. Untuk 3 pecahan kembali kebangkitan ini, teman-teman bakal mendapatkan questnya masing-masing ya. Yang pertama adalah questnya mimpi di arah yang cerah. Di sini teman-teman bakal mendapatkan pecahan kendali kebangkitan yang berada di The Narrows ya. Lalu yang kedua adalah jejak naga dan ular. Teman-teman bakal mendapatkan pecahan kendali kebangkitan yang ada di Temple atau di Pulau Temple ya. Lalu yang ketiga adalah jantung Ouroboros. Teman-teman bisa selesaikan puzzle yang ada di jantung Ouroboros terlebih dahulu yang ada di Pulau Serpent Heart. Lalu setelah teman-teman menemukan 3 buah pecahan kebangkitan, teman-teman bisa serahkan kepada NPC yang hantu di sana ya. Ingat, untuk memunculkan hantu yang ada di Enkanomiya, teman-teman harus mengubah mekanismenya dari siang ke malam ya. Lalu setelah teman-teman serahkan 3 pecahan kendali tersebut, maka teman-teman akan mengalahkan bos berupa Abyss Lector yang tipe api dan bos untuk bahan Senhei ya. Lalu setelah teman-teman kalahkan kedua bos tersebut, maka teman-teman akan bertemu dengan Sukuyo lagi ya. Lalu setelah teman-teman selesaikan main quest dari Enkanomiya, teman-teman bisa fokus ke world quest Enkanomiya. Lalu misi world quest yang pertama adalah nyanyian Duke Hyperion. Teman-teman bisa selesaikan quest ini dengan menemukan Aberaku di lantai 2 reruntuhan Dainichi Mikoshi ya. Dan teman-teman bakal diminta untuk mengumpulkan 3 batu keramat yang ada di masing-masing pulau yang berbeda. Yang pertama pulaunya adalah The Narrows, yang kedua adalah The Serpent Head, dan ketiga adalah pulaunya The Temple. Teman-teman cukup ikuti lokasi yang gue berikan. Di sana bakal ada batu-batu. Lalu batu itu teman-teman masukkan sigil, dan maka Aberaku akan muncul. Bicara dengan Aberaku dan kalahkan musuh yang ada di sana. Dan Aberaku akan memberikan batu sesuai tempat yang teman-teman selesaikan. Selesaikan di 3 tempat yang berbeda, The Narrow, Serpent Heart, dan The Temple ya. Dan teman-teman bakal mengumpulkan 3 batu keramat tersebut ya. Lalu serahkan kepada Aberaku untuk membuka mekanisme baru di Dainichi Mikoshi. Lalu teman-teman bisa membuka lokasi tertinggi dari Pulau Enkanomiya jika menyelesaikan misi ini ya. Lalu teman-teman bakal menemui Aberaku di puncak, dan teman-teman bakal mendapatkan kekang ilahi. Lalu kita lanjut ke misi kedua, yaitu adalah The Patron Citrus yang dapat ditemukan juga di runtuhan. Lokasinya teman-teman bisa cek di sini. Dengan menemukan 2 sili, teman-teman bakal membebaskan NPC tersebut ya. Lalu berikan sangoper ke 7 lokasi nisan kerajaan. Teman-teman jangan khawatir, nisannya sudah diberikan tanda oleh Genshin Impact sendiri, dan tinggal kita memasukkan sangoper ya. Setelah itu kembali ke tempat NPC tersebut dan serahkan kekang ilahi, dan questnya akan selesai ya. Simple. Lalu selanjutnya adalah koleksi naga dan ular. Teman-teman cukup mengumpulkan 5 buku yang ada di Pulau Enkanomiya. Yang pertama adalah bukunya Kisah Ular Naga dari Toko Yokoku. Teman-teman bisa dapatkan dengan membelinya di Pulau Inazuma. Lalu yang kedua adalah buku penelitian hidrologi. Teman-teman bisa dapatkan dari quest tantangan Date. Teman-teman harus selesaikan terlebih dahulu puzzle labirin yang ada di Evernight Temple bagian ujungnya ya. Itu merupakan cara membuka tantangan Date tersebut. Dan ikuti instruksi dari Date untuk mendapatkan buku tersebut ya. Lalu buku ketiga adalah buku Sebelum Matahari dan Bulan. Questnya Antigonus. Teman-teman bisa bantu Ante untuk bereksperimen dengan Ruingar, maka dia akan memberikan buku ketiga tersebut ya.
Yang keempat adalah dalam cahaya di bawah bayangannya. Teman-teman bisa dapatkan buku ini dengan menyelesaikan puzzle yang ada di Serpent Head. Dan kita bisa mendapatkan buku tersebut di dalam harta karunnya. Lalu buku kelima adalah Bad Misal Bishop Experiment Record ya. Jadi NPC-nya bernama Michia, quest berkas 3 warna. Lokasinya berada di pulau terpencil yang nggak ada di peta ya, di bagian utara dari Enkanomia. Teman-teman bisa gunakan wing glider dari puncak tertinggi menuju pulau terpencil tersebut untuk menemukan NPC Michia ini ya. Lalu setelah teman-teman mengumpulkan 5 buku ini, teman-teman bisa temui lagi NPC yang berada di reruntuhan The Narrow untuk menyelesaikan quest kali ini ya. Oke, quest selanjutnya adalah pemakan lotus. Jadi pemakan lotus ini memakan waktu 2 hari asli dari dunia kita ya. Jadi yang pertama teman-teman harus bertemu dengan Supadanoiko, bicara dengannya, temukan beberapa petunjuk supaya dia ingat kembali siapa dirinya. Lalu bertemu dengan murid dari Supadanoiko ini merupakan Adonis yang ada di reruntuhan The Narrows. Lalu teman-teman bakal diminta untuk menemukan air lete ya. Setelah teman-teman menemukan air lete, teman-teman bisa pergi ke puncak bunga yang ada di peta ya. Dan tunggu keesokan harinya, maka kita akan mendapatkan Dragon Orb yang sudah mengembun ya. Jadi yang kita tunggu sehari besok itu adalah Dragon Bone Orb tersebut mengembun ya. Untuk Dragon Bone ini teman-teman bisa jual atau simpan ya. Kalau gua milih simpan sih. Oke friends, jadi kita lanjut ke misteri Enkanomia. Ini tidak quest ya, ini merupakan achievement tambahan yang ada di pulau Enkanomia. Yang pertama adalah lokasi 7 hantu. Teman-teman bisa menemukan 7 hantu anak-anak yang ada di sekitar Evernight Temple ya. Lalu yang kedua adalah misteri duduk Kabeyama. Teman-teman akan diminta menemukan 3 lokasi tempat duduk oleh Kabeyama, dan kita bisa lapor kembali kepada Kabeyama untuk menyelesaikan apa yang diminta oleh Kabeyama tersebut ya. Dan kita akan mendapatkan achievement. Yang ketiga adalah misteri tembakan Akashi. Teman-teman bisa mendapatkannya di Evernight Temple dengan mengikuti teleport waypoint di bagian bawah. Dan kita akan diminta untuk menembak jarak jauh oleh Akashi tersebut. Ketika berhasil, kita akan mendapatkan achievement ya. Lalu yang keempat adalah misteri pedang berkarat. Teman-teman bisa menemukan pedang di sekitar air terjun, dan teman-teman bisa bawa kembali ke makam samurai untuk mendapatkan achievementnya. Bagi teman-teman yang tidak menemukan pedang tersebut di air terjun, berarti teman-teman belum selesaikan achievement Iwakura Out. Teman-teman harus selesaikan achievement itu terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum selesaikan Iwakura Out, gue bakal buat video selanjutnya. Bagi yang belum ya, jika banyak yang belum, gue bakal buat. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Teman-teman pasti bingung ya kenapa gue singkat saja menyelesaikan videonya, karena gue sudah merangkum semua quest dan hidden quest yang ada. Jadi bagi teman-teman yang belum selesaikan puzzle atau bingung puzzle atau ini itu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Gue bakal buat video lengkapnya mengenai quest masing-masing quest ini ya, bagi teman-teman yang mau ingin gue buatkan. Jadi teman-teman harus tulis di kolom komentar terlebih dahulu ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.